Ya, kembali Anda menyaksikan tentunya program Bukan Perempuan Biasa ya, masih bersama saya Rediasti Zahril dan Kak Maya. Ini seru sekali pembicaranya nih Kak. Ya, Kak berbicara tentang kayak Kak Maya nih ya. Udah ngobrol-ngobrol, saya udah tahu bahwa Kak Maya ini sangat ceria banget orangnya, sangat aktif ya, on fire ya. Ini memang sih cocok jadi kebanggaan dan inspirasi wanita Sulawesi Selatan. Sebenarnya saya minder berada di panggung ini. Ya, saya ini ingin mengulik lagi sisi lain nih Kak Maya nih untuk pemirsa juga di rumah. Dengar-dengar Kak Maya ini mempelajari dan bahkan sudah terjun ya di dunia politik seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan ke pemirsa, ini mengawali dari apa sih kok bisa terjun di dunia politik juga seperti itu? Itu karena backgroundnya saya seorang jurnalis. Akhirnya saya banyak mempelajari bahwa bergelut di dunia politik itu tidak selamanya orang menganggap hitam ya. Seperti maksudnya pandangan saya dulu, masuk parpol kayak gitu kan, maksudnya masuk parpol dulu ya. Jujur ini saya berbicara sama diri saya. Ketika awal-awalnya juga ketika saya ditawari masuk parpol itu ada kayak harus. Tapi ketika saya pelajari bahwa banyak kebijakan yang harus justru di parpol lah diolah. Orang-orang politik lah yang membuat sebuah aturan dan tatanan dalam sebuah negara. Betul. Kenapa pun saya bergabung di ini, karena kebetulan maksudnya di partai saya, di Partai Demokrat itu ada namanya divisi tanggap darurat bencana. Jadi lagi-lagi dekat ke dunia saya. Jadi di situ saya melakukan apa yang selama ini saya lakukan sebagai seorang volunteer juga. Karena di sana memang harus ada orang yang mengingatkan bahwa kita menyentuh juga ke ranah ini, dan itu sangat diperlukan. Bayangkan ketika terjadi bencana awal-awal, boleh saya cerita tentang tsunami ya? Boleh dong. Jadi 2004 itu ketika tsunami terjadi, dan saya berangkat di Januari 2005, jadi hari ke-10 ketika tsunami setelah terjadi, saya tiba di Banda Aceh. Saat itu ternyata masih porak-poranda, dan saya ke sana itu dua misi. Saya sebagai jurnalis dan saya juga sebagai volunteer, karena saya waktu itu tergabung dari tim SAR. Orang belum terlalu ngeh bahwa ketika terjadi bencana ada sisi perempuan yang harus lebih feminis yang dipikirkan. Saya rasakan ketika di posko kami datang segerombolan perempuan mencari pembalut dan pakaian dalam. Bantuan yang datang kebanyakan pakaian luar. Orang tidak pernah berpikir bahwa hal-hal kecil ini menjadi sebuah sesuatu yang urgent malah ya. Karena waktu itu memang Banda Aceh boleh bilang porak-poranda, dan orang tidak tahu mau beli di mana. Dan itu alur fisiologis wanita itu harus berjalan terus kan. Dan itu mereka butuhkan. Syukurnya ketika, itulah gunanya ilmu orang politik berada di ini, karena akhirnya ada beberapa daerah yang membuat perda, dan itu menjadi sebuah seperti di beberapa perda salah Sinjaya. Jadi ketika terjadi bencana mereka akan aware kepada kebutuhan perempuan kayak gitu. Jadi justru Kak Maya mungkin berpikir bahwa dengan terjun ke politik ini bisa lebih gampang menyalurkan aspirasi masyarakat seperti itu, terutama orang-orang yang membutuhkan ya. Apalagi Kak Maya ini kan dari volunteering juga, jadi ya sudah tambah dahsyat nih ilmunya, bisa digabung seperti itu Kak ya. Ya. Seperti sebagai orang volunteer saya sangat mengoreksi ketika anggaran untuk Basarnas itu dipotong misalnya, anggaran untuk BPBD itu dipangkas, karena mereka menganggap bahwa itu anggaran yang kadang sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, bahwa mitigasi bencana itu lebih penting. Mitigasi bencana itu perlu biaya dan lebih penting dilakukan dibanding harus menangani bencana itu sendiri. Nah itu mungkin yang perlu orang-orang yang mengerti. Betul. Karena hal ini kadang terlupakan. Orang lebih mau melihat mungkin pembangunan, membangun jalan, membangun ini, tapi tanpa melihat bahwa jembatan dibangun itu karena alur air mampu tidak menampung dari atas yang terjadi penggundulan, ya kan? Terjadi penggundulan di atas, dihantam lagi nih jembatan, emang berguna. Kayak gitu. Betul. Kalau untuk pertama kali terjun ke dunia politik, bagaimana Kak Maya ini beradaptasi seperti itu, atau memposisikan diri dari seorang jurnalis atau volunteering kemudian terjun di dunia politik? Adakah mungkin semacam ini
saya harus begini, oh ini nggak cocok nih, oh ini seperti ini. Itu apakah ada semacam idealisme seperti itu, idealisme tersendiri ketika sudah menghadapi dunia baru di politik seperti itu? Dan itu sangat penting, Aha. karena kadang insting jurnalistik kita jalan, Iya. sementara ada termasuk misalnya rahasia rumah tangga yang tidak boleh kita keluarkan dulu, karena jadi itulah diperlukan dalam jurnalistik pun itu kita gunakan, bahwa ada berita yang kita harus keluarkan, ada berita yang harus kita keluarkan, dan ada berita harus kita keep ketika itu bisa menjadi sebuah huru hara. Itu yang perlu dikaji, dan itu diperlukan suatu insting jurnalistik juga. Tidak semua apa yang kita dengar kita harus beberkan. Betul. Kita harus berpikir bahwa banyak sekali isu-isu misalnya ketika kita berada di internal partai, wah kalau saya kasih keluar ini pasti akan menjadi booming atau, tapi itu ya apa itu yang kita pentingkan? Ya, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan menahan ini. Kita tahan dulu. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini.